Jadi kalau ada komentar yang menyatakan bahwa ini adalah motivasi berbungkus agama atau bisnis berbungkus agama atau mencari dunia berbungkus agama, teman, agama ini muncul, diterapkan di dalam kehidupan manusia ya untuk mengatur manusia ketika hidup, untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur segala langkahnya. Apakah itu di dalam mencari rezeki, apakah itu di dalam mencari jodoh, apakah itu di dalam apa saja yang kaitannya dengan hidup dirinya di muka bumi ini, maka memang harus dibungkus oleh agama. Jadi ketika Anda mengatakan berbungkus agama, apa maksudnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Sandikala. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Teman-teman, malam ini saya ingin menyampaikan jawaban atas beberapa tulisan dari para pemirsa Sandikala, baik lovers maupun haters. Kebanyakan haters yang kemudian menganggap bahwa saya membungkus dunia dengan agama atau apalah istilahnya yang seperti itu. Teman-teman, saya ingin menyampaikan banyak dalil tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya membuat judul adalah bertahan hidup dengan VTube. Teman-teman, sejak datang pandemi, ekonomi kita luluh lantak ya. Perusahaan dari kecil sampai raksasa tidak sedikit yang gulung tikar. Banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis juga. Dan itu adalah satu cobaan yang berat. Dan teman-teman, saat pandemi adalah waktu di mana kita bertahan hidup atau survival. Dan saya memilih untuk bertahan hidup dengan bisnis bersama VTube. Teman-teman, hukum mencari penghidupan itu sebenarnya bagaimana? Hukum mencari dunia adalah halal, teman-teman. Al-Quran di dalam surat Al-Qasas 77, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu, dan carilah dengan berbekal anugerah yang diberikan kepada kalian oleh Allah, ya berupa hidup, berupa waktu, berupa kemampuan, berupa anggota badan, berupa kepintaran, dan lain sebagainya. Ad-darul akhirata dicari, dipakai untuk mencari kesuksesan di negeri akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kalian menebar kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat atau berbuat kerusakan. Teman-teman, ayat ini sangat jelas bahwa dengan semua anugerah yang diberikan kepada kita, seharusnya kita mencari kesuksesan di negeri akhirat, mencari surga.
Tapi karena kita hidup di negeri dunia saat ini, maka Al-Quran pun menyuruh kita untuk tidak melupakan kehidupan kita ini. Carilah kehidupan ini, carilah bekal untuk mencari akhirat nanti, juga jangan lupakan apa yang menjadi bagian kalian atau bagian kita di dalam kehidupan dunia. Yaitu apa? Ya, semua yang mendukung keberlangsungan hidup di dunia ini. Begitu teman-teman. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila sholat telah dilaksanakan, ini konteks ayat ini di dalam surat Al-Jumu'ah. Artinya maksudnya setelah sholat Jum'ah. Tapi di dalam usul fikih disebutkan pelajaran yang bisa diambil dalam setiap ayat itu adalah umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Artinya faidha qudiyatis sholatu, artinya maka apabila sholat apapun, mau sholat subuh, sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apapun sholat itu, faidha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, bertebaran untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Jangan lupakan Allah di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu, di dalam mencari rezeki di dunia. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu teman-teman. Jadi kalau ada komentar yang menyatakan bahwa ini adalah motivasi berbungkus agama, atau bisnis berbungkus agama, atau mencari dunia berbungkus agama, teman, bahwa agama ini muncul, diterapkan di dalam kehidupan manusia, ya untuk mengatur manusia ketika hidup, untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur segala langkahnya. Apakah itu di dalam mencari rezeki, apakah itu di dalam mencari jodoh, apakah itu di dalam apa saja yang kaitannya dengan hidup dirinya di muka bumi ini, maka memang harus dibungkus oleh agama. Jadi ketika Anda mengatakan berbungkus agama, apa maksudnya? Kalau Anda melakukan sesuatu tanpa agama, tanpa aturan-aturan yang diatur oleh Tuhan melalui agama ini, itu malah salah. Gitu loh. Jadi jangan ingin menyampaikan satu pemikiran, satu fatwa, tapi justru jadi menyalahi aturan. Jadi malah menyesat-nyesatkan gitu. Malah kacau gitu loh. Bahwa apakah kita mencari rezeki, atau kita mencari dunia, atau kita mengumpulkan harta, semuanya itu diatur di dalam agama. Al-Quran juga jelas mengatakan ini. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3, akhir ayat 2 hingga ayat 3. Ya, kalau ayat 2-nya panjang, tapi saya ambil akhirnya saja. Kemudian diteruskan ayat yang ketiga full. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menyediakan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup di dunia ini, teman-teman. Kalau disebut ada masalah kita ada di dunia, karena kita hidup di dunia, maka masalah yang dimaksud dicarikan jalan keluar adalah masalah-masalah kehidupan dunia. Allah hanya cukup meminta kita bertakwa kepadanya. Bertakwa itu apa? Melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semaksimal mungkin semua larangannya.
maka Allah akan menyediakan jalan keluar bagi masalah kita, apapun itu masalahnya. Apakah masalah fitup yang nggak on-on, apakah masalah apa saja, masalah ekonomi yang ruwet, masalah ekonomi yang sedang susah, semuanya dicarikan jalan keluarnya oleh Allah kalau kita bertakwa. Ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak bisa disangka-sangka. Layak tasib itu nggak bisa diperhitungkan, nggak bisa disangka, nggak ngerti caranya, nggak ngerti hitungannya, nggak ngerti sebabnya, pokoknya nggak tahu. Tahu-tahu ada aja rezeki. Itu layak tasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Ini janji. Barang siapa yang bertakwa, pertama. Yang kedua, tawakal. Kalau bertakwa, dengan bertakwa saja Allah menyediakan jalan keluar bagi masalah kita dan memberi kita rezeki yang tanpa bisa kita sangka, rezeki nomplok istilahnya. Tapi kalau kita bertawakal, tentu tawakal ada syaratnya, yaitu berusaha dulu. Setelah berusaha, kemudian bertawakal, apa yang dijanjikan oleh Allah, fa huwa hasbuh, Allah pasti akan mencukupi semua kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah pasti melaksanakan semua urusan Allah maksudnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah, qad artinya ada sesungguhnya di situ. Bukan kira-kira, tapi pasti sesungguhnya. Qad ja'alallah, sesungguhnya Allah telah menjadikan likulli syai'in, pada setiap sesuatu, qadara, ukuran. Nah, itulah yang kemudian kita kenal sebagai takdir Allah. Jadi kalau kita kaya itu setelah kita usaha, kita tawakal, kita kemudian dibikin oleh Allah menjadi orang yang kaya, ya memang qadarnya seperti itu. Ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan Allah seperti itu. Kalau kemudian tiba-tiba kita meninggal, ya takdir kita, ukuran umur kita memang sampai di situ. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah berusaha lalu bertawakal, Allah pasti mencukupinya. Dan setiap sesuatu yang dikehendaki Allah, pasti Allah laksanakan gitu loh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu ada ukurannya. Kaum muslimin, teman-teman VTuber dan non-VTuber, semua pemirsa Sandikala yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengambil beberapa ayat Al-Qur'an dan saya akan juga mengambil beberapa hadis. Kalau kita bicara tentang ini, maka ada puluhan ayat, ada berpuluh-puluh ayat yang mendukungnya. Tapi kita tidak mungkin kemudian mengambil semuanya kan. Nah, kita sampaikan sedikit karena waktu kita juga tidak panjang. Kemudian dari sisi al-hadits diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'aishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah atau kerjakanlah sesuatu untuk duniamu, ka'annaka ta'aishu abadan, seakan-akan engkau akan hidup sepanjang waktu atau akan hidup selamanya. Jadi serius, fokus, konsisten, serius. Kalau kita mau bicara beramal untuk dunia atau bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk orientasi dunia. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau Anda sedang mencari akhirat, kalau Anda sedang beribadah, kalau Anda sedang melakukan hal-hal yang Anda siapkan untuk kesuksesan di akhirat nanti, maka kerjakanlah dengan sepenuh hati seakan-akan akan mati besok. Kalau kita tahu besok akan mati, kita pasti serius melakukan semua kebaikan.
bahkan selain kebaikan kita pasti akan melupakannya. Kira-kira kalau kita 10 hari yang akan datang kita tahu bahwa kita akan mati, nggak makan pun kita beribadah, nggak makan pun kita berbuat baik, pasti. Nggak sempat mencari kehidupan dunia, nggak sempat mencari bekal dunia, pasti yang kita cari adalah bekal akhirat. Itu adalah kalau kita tahu kapan kita mati. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka kalau kita melakukan pekerjaan untuk akhirat, kerjakanlah seakan-akan kamu akan segera mati besok. Pasti seriusnya luar biasa, berkali-kali lipat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin, man ahabba, yang ingin, ayyubsata lahu fi rizqihi, agar rizkinya dilapangkan oleh Allah, wa ayun sa'alahu fi atharihi, dan siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau seseorang atau kita ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dipanjang umur seseorang itu bisa dideteksi dengan kemanfaatan yang ditimbulkannya. Bisa jadi umurnya tidak mencapai 60 tahun. Bisa jadi umur seseorang hanya 40 tahun atau 35 tahun atau lebih pendek dari itu. Tapi lihat, seorang Jenderal Sudirman, berapa umur beliau dan apa hasil yang diberikan oleh beliau untuk bangsa ini. Itu panjang umur beliau meskipun pendek hitungan tahunnya. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Kemudian ada hadis yang lain dari Umar bin Al-Khattab. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab, aku mendengar dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki, kama yarzuqut thairu, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khisaman, setiap burung itu setiap pagi dia terbang mencari makan dalam keadaan perut yang lapar, wa taruhu bitanan, dan ketika sore dia kembali ke sarangnya dalam keadaan yang full stomach, kenyang. Kalau kita tawakal kepada Allah, tentu tawakal tadi saya sampaikan harus berusaha dulu, maka Allah memberikan rizki seperti kita diberi kepada kita seperti burung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis-hadis dan Al-Quran banyak membicarakan tentang mencari rizki, tentang menjaga kehidupan, maka tidak ada celah bagi seseorang yang sedang mengajak atau sedang memberikan motivasi, sedang menyampaikan semangat untuk mencari penghidupan yang baik di dunia ini kepada teman-temannya, kepada kelompoknya, kepada ekosistem yang dibangunnya, menggunakan koridor atau aturan-aturan yang dipakai oleh agama. Jadi tidak ada celah. Jadi Anda yang mencela ketika ada orang melakukan itu, belajarlah dulu supaya Anda tidak diketawain orang gitu. Jadi
hal-hal semacam ini justru kalau kita melakukan semua kegiatan kita di dalam kehidupan dunia ini tidak berbekal ke pengetahuan yang didasari oleh kalam Tuhan atau syariat atau apa saja yang kita sebut agama, maka sebenarnya itu adalah tidak tepat. Justru yang paling tepat adalah kita bagaimana menghadapi semua persoalan ini dengan pengetahuan agama. Karena itulah dasar dari segalanya. Lalu ketika konten kreator video bicara tentang video dalam konteks mencari rezeki, maka tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Lalu ketika konten kreator seperti saya bicara tentang video dalam konteks membantu sesama VTuber, dan tentu saja masyarakat luas yang mendengar atau menonton konten saya untuk memahami bisnis ini, ada dasarnya teman-teman. Saya tidak melakukan itu tanpa dasar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya," barang siapa yang meringankan beban seseorang di antara beban-beban dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah, ini janji nih, Allah berjanji akan meringankan beban dirinya di hari kiamat. Wa may yassaru 'an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarahullahu, Allah akan memudahkan urusannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Bayangkan, orang yang membantu orang lain untuk meringankan bebannya, beban perasaan, beban karena ketidaktahuan, sehingga dia muncul berbagai persoalan, baik persoalan yang langsung mengenai kehidupannya atau persoalan yang mengenai pikirannya. Maka orang yang meringankan beban itu, dia akan diringankan bebannya di yaumil qiyamah. Ya, saya juga ingin diringankan beban saya di yaumil qiyamah. Untuk itulah saya membantu para VTuber dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang kurang mengerti informasi-informasi tentang bisnis ini, untuk bisa meringankan beban mereka. Beban ditanya membernya, beban apa saja. Sehingga kami terus datang hadir di hadapan teman-teman untuk menyampaikan hal-hal tentang VTube ini supaya beban-beban teman-teman semuanya bisa teringankan. Wa may yassara 'an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan-kesulitan, saya juga ingin memudahkan kesulitan-kesulitan Anda. Kesulitan memahami ini, kesulitan mencari informasi, kesulitan menenangkan member, menjelaskan segala macam. Menenangkan diri juga. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan orang yang memudahkan orang lain itu dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Bayangkan, tentu saya juga menginginkan itu kan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutup aib seseorang, satarahullahu fid dunya wal akhirah, dia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ini penting. Dan Allah selalu akan membantu seseorang atau seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu selalu membantu orang lain. Ini yang menjadi tujuan saya. Mengapa saya selalu membantu para VTuber untuk memahami semua ini? Karena saya juga ingin dibantu oleh Allah. Dibantu baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat.
Teman-teman, para pemirsa Sandikala, mencari rezeki dan membantu sesama itu adalah kebaikan. Jangan lupakan itu. Apabila mencari rezeki ini bukan kebaikan, tentu tidak diatur di dalam Al-Quran, apalagi hadis. Tidak diatur di dalam Al-Quran, tidak diatur di dalam hadis. Tapi karena diatur di dalam Al-Quran dan diatur di dalam hadis dan dihalalkan, maka itu adalah kebaikan. Semua yang halal pasti baik. Apalagi membantu sesama. Maka setiap kebaikan seharusnya diawali dengan bismillah. Maka kemarin ada orang yang nyinyir, menyatakan bicara begini, bicara begitu dengan menyebut Allah. Ya karena saya memandang ini sebagai kebaikan, maka setiap saya melakukan kebaikan, saya mengingat Allah, saya menyebut nama Allah, saya mengawalinya dengan bismillah. Karena jelas hadisnya. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap sesuatu yang penting, ya, kullu amrin dzibalin, setiap sesuatu yang penting yang dilakukan, la yubda'u fihi, tidak diawali ketika melakukan perbuatan penting itu atau kegiatan yang penting itu bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah, fahuwa abtaru, maka yang dilakukan itu sia-sia. Nah, saya tidak mau melakukan semua ini sia-sia. Maka setiap yang saya lakukan, kebaikan-kebaikan, membantu, apa semua ini, termasuk membuat konten ini, selalu saya awali dengan bismillah. Dan di dalamnya saya menyebut nama Allah. Dan di dalamnya saya membacakan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena itu adalah nafas dari kehidupan ini. Gitu loh. Jadi jangan mengira bahwa saya melakukan ini tanpa ilmu. Semua ada dasarnya. Ketika saya mengatakan ini, mengatakan itu, saya ambil semua dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, teman-teman. Jadi ketika orang mengatakan saya berbisnis YouTube dengan membawa-bawa Tuhan, harus saya bawa Tuhan itu. Jadi kalau Anda mencela saya karena membawa-bawa Tuhan, lah Anda itu perlu tahu, perlu belajar kapan Tuhan bisa dibawa dan kapan Tuhan harus tidak dibawa. Kalau Anda masuk toilet, maka makruh, tidak boleh Anda mengucapkan lafaz Tuhan, lafaz Allah. Di dalam hati boleh. Tapi kemanapun kita, melakukan apapun kita, bahkan ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, kalau kita mengingat Allah kemudian membuat kita batal, tidak jadi melakukan perbuatan itu bisa menjadi amal terbaik. Bisa jadi itu adalah amal terbaik yang kita punya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kita ingat Allah, kita mengucapkan astagfirullah, lalu kita gak jadi, bisa jadi itu adalah amal terbaik di antara semua amal yang kita kumpulkan selama ini. Jadi membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa agama di dalam semua kehidupan kita itu wajib hukumnya, wajib. Kalau Anda tidak membawa Tuhan, Anda tidak membawa agama, Anda tidak membawa pengetahuan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, itu kesalahan yang Anda lakukan dan jangan Anda ajarkan kepada orang lain. Seperti itu, teman-teman. Saya kira sudah banyak yang saya sampaikan untuk menjawab semua tuduhan yang disampaikan kepada saya melalui konten, melalui komen-komen di konten saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya berharap baik haters maupun lovers, ketika komen, gunakanlah ilmu pengetahuan. Gunakanlah dasar. Gunakanlah
pengetahuan yang dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan hanya dari nafsu. Karena yang Anda pikir baik, ternyata itu berawal dari nafsu. Itu bukan kebaikan sama sekali. Yang baik pasti ada di dalam Al-Quran, yang baik pasti ada di dalam Al-Hadis. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan akhir kata, saya berharap teman-teman semuanya bisa lebih sopan di dalam komentarnya. Terima kasih. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.